Perkenalkan, nama saya Wilson Christopher Wahyu Immanuel, NIM saya 050283523. Saya dari UP BJJ Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Untuk soal nomor 1, melakukan praktikum transaksi. Pertama ini commit. Commit menandakan transaksi sudah selesai dan terjadi perubahan data. Yang pertama, buka database-nya, lalu klik Rootness untuk melakukan sebuah transaksi. Oke, kita buka database. Kita buka database rumah sakit, klik Rootness. Klik create new rootne, masukkan nama transaksi, lalu drop parameter dan isi definition-nya, kemudian klik Go. Kita masuk database lagi. Klik create new rootne, kita isikan transaksi 1. Parameternya kita drop. Untuk menyingkat waktu, di sini saya tinggal ngopi. Di sini ID pasiennya 107, nama pasiennya Yusuf, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasiennya Kediri. Oke, kalau sudah kita klik Go. Lanjut. Klik Execute. Lalu bandingkan data pasiennya dengan tabel pasien. Jika tidak ada, maka data tersebut belum commit. Kita coba execute. Nah, di sini Yusuf, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasiennya Kediri. Kita coba buka pasien. Nah, di sini nggak ada karena data tersebut belum dikomit. Oke, lanjut. Kedua, tambahkan commit pada transaksi kedua. Klik create new routine, masukkan nama transaksi 2, lalu drop parameter dan isi definition-nya, kemudian klik Go. Oke, kita coba. Kita klik new routine, terus kita ketikkan transaksi 2, kita drop. Nah, di sini di kolom 14 ada keterangan commit. Kita coba. Kita klikkan Go. Klik execute, lalu bandingkan data pasiennya dengan tabel pasien. Jika ada, maka data tersebut berhasil dikomit. Kita cek. Kita execute transaksi kedua. Nah, di sini Bobby, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Malang. Kita lihat di pasien. Nah, di sini sudah ada terdaftar dengan nama Bobby, pasiennya 108. Karena data tersebut berhasil dikomit. Oke, lanjut. Kedua, rollback. Menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Pertama, klik create new routine, masukkan nama transaksi 3, lalu drop parameter dan isi definition-nya, kemudian klik Go. Kita masuk ke routines, klik new routine, kita ketikkan transaksi 3. Kita drop. Nah,
Nah, di sini di kolom 14 ini ada tambahan rollback. Rollback di sini berfungsi untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kemudian kita klik Go. Klik execute, lalu bandingkan data pasien dengan tabel pasien. Kita buka pasien, open link in new tab. Nah, di sini tidak ada data pasien 109 tidak muncul pada tabel pasien karena perintah rollback adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Di data pasien di sini tidak ada karena perintah rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, lanjut. Buat transaksi keempat sebagai perbandingan dengan cara memindahkan rollback pada line ke-13. Nah, ini rollbacknya saya pindah ke line 13. Di atasnya select. Oke, kita buka lagi di create new routine. Ketikkan transaksi 4. Terus kita drop, kita kopikan kodenya yang tadi. Nah, di sini rollback kita pindah di line 13 ya. Di atas select, kita klik Go. Lalu klik execute. Klik execute. Data pasien 110 tidak muncul karena perintah rollback berada di atas select. Maka perintah select akan digugurkan oleh perintah rollback. Di sini data pasien 110 tadi tidak ada ya karena perintah rollback berada di atas select. Perintah rollback berada di atas select, maka perintah select akan digugurkan oleh perintah rollback. Oke, lanjut checkpoint. Checkpoint ini adalah tempat terakhir di mana titik terakhir disimpan. Pertama, klik new route, masukkan nama transaksi 5, lalu drop parameter dan isi definitionnya, kemudian klik go. Kita masuk ke database-nya lagi, klik create new routine, kita isikan namanya transaksi 5. Lalu kita klik drop. Nah, di sini saya copy. Kita klikkan go. Lalu klik execute. Klik execute. Nah, data pasien 112 tidak ada karena perintah rollback pada line 25. Kita lihat. Nah, di sini data 112 tidak ada karena perintah rollback pada line 25. Data pasien 111 tidak menghilang karena ada perintah save point-nya pada line ke-13. Data 111 tidak menghilang karena ada save point-nya pada line 13. Ini kita lihat 111 apakah hilang? Oh, tidak ya, di sini tidak hilang. Karena ada perintah save point pada line 13. Oke.
Lanjut, keempat, trigger event yang dapat memicu perubahan basis data. Pertama, klik database-nya terlebih dahulu, masuk ke SQL, lalu buat tabel transaksi obat dan tabel obat. Di sini kita membuat dua tabel, yaitu transaksi obat dan tabel obat. Kita buka database, lalu masuk ke SQL. Kita buka ke database, lanjut ke SQL. Nah, di sini ada tabel 1, transaksi obat. Lalu tabel 2, obat. Dan juga tabel obat kita copy. Kalau sudah, kita klik go. Oke, lanjut. Masuk ke tabel obat, lalu tambahkan ID sebagai indeks. Kita masuk ke tabel obat, lalu tambahkan ID sebagai indeks. Masuk ke tabel obat. Kita tambahkan ID obat sebagai indeks. Di sini lalu masuk ke tabel obat, lalu tambahkan ID sebagai indeks. Kita masuk ke tabel obat, lalu klik struktur, dan tambahkan ID obat sebagai indeks. ID obat sebagai indeks. Oke. Nah, di sini ada kunci yang berwarna abu-abu. Di sini berarti menandakan sudah menjadi indeks. Lalu masuk ke tabel transaksi obat, lalu tambahkan ID pasien dan ID obat sebagai indeks. Masuk ke tabel transaksi obat, lalu klik struktur, tambahkan ID pasien dan juga ID obat sebagai indeks. ID pasien dan juga ID obat sebagai indeks. Jika sudah, tentukan relasi, klik database-nya, lalu klik designer. Klik database-nya, lalu klik designer more, lalu designer. Nah, di sini sudah tertata, tinggal saya menyusun ini. Kita atur dulu ini di sini dan ini.
Ini di sini. Hubungkan ID pasien pada tabel pasien dengan ID pasien pada tabel pasien dengan ID pasien pada tabel transaksi obat. ID pasien pada transaksi obat. ID pasien dengan ID pasien pada transaksi obat. Di sini kita pilih Gesede dan juga Gesede. Klik OK. Bentar, saya rapikan dulu. Lanjut, kita hubungkan ID obat pada tabel obat dengan ID obat pada tabel transaksi obat. Kita ID obat dengan ID obat pada transaksi tabel obat. Kita pilih kasket dan juga kasket. Kita klik OK. Lanjut, buat create trigger-nya dengan cara klik database-nya lalu klik trigger create new trigger. Kita buka database rumah sakit. Lalu klik trigger. Lalu create new trigger. Klik new trigger. Dengan nama trigger name, tanggal jual, tabel transaksi obat, time-nya after. Kita ganti after. Lalu kita isikan ini di definition. Kita ketikkan ini. Kalau sudah, kita klik go. Oke, lanjut. Lalu memberi data pada tabel obat. Klik insert. Kita klik obat. Lalu klik insert. Nah, di sini ID obatnya saya ketikkan 1, kode obatnya obat 1, nama obatnya saya isikan paracetamol. Harganya saya isikan 10.000. Stoknya saya isikan 100. Lanjut, ID obatnya saya ketikkan 2, kode obatnya obat 2, nama obatnya ibuprofen. Ibuprofen. Harganya saya isikan 20.000. Harga stoknya 100. Lalu kita klik go. Oke, berhasil. Kita tambahkan lagi obatnya. Insert. Kita masukkan 3, kode obatnya
obat 3. Nama obatnya saya kasih antasida, harganya 30.000. Stoknya saya kasih 100. Klik go. Oke, berhasil. Lanjut. Lakukan trigger dengan transaksi obat, klik insert. Lakukan trigger dengan transaksi obat, lalu insert. Transaksi obatnya ini saya 1. Nama pasiennya Bambang. ID obatnya obat 2. Jumlahnya saya ingin beli 50, total harganya 0. Kita coba cek stok obat pada tabel obat apakah berkurang atau tidak. Nah, tadi saya membeli obat ibuprofen, stoknya tadi 100, tinggal 50. Kita coba sekali lagi. Insert. Transaksi obatnya 2. ID pasien Anton. ID obatnya 1. Jumlahnya saya beli 80. Total harganya 0. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Coba kita cek di stok obat. Nah, stoknya berkurang jadi 20. Lanjut soal nomor 2, melakukan praktikum basis data terdistributor. Kita masuk ke replication, terus klik primary configure, kita klik replication dan pilih database yang mau di replicate. Di sini saya copy, lalu klik sampp, lalu klik config my ini. Paste di sini. Ini diganti menjadi pagar. Lalu save. Kita restart MySQL-nya. Lalu klik go. Lalu klik show primary status. Nah, di sini sudah ada, lalu tambahkan user account. Add user account. Usernya saya kasih tugas 3, passwordnya admin tua. Lalu klik
ini dan ini. Lalu kita klik go. Maaf karena tadi baterai saya habis, jadi saya cari colokan dan pindah tempat. Oke. Lanjut, kita buka VirtualBox. A few moments later. Baik, ini slave your running-nya sudah ya, sudah saya benahi. Kemarin kan
keterangannya connecting. Di sini sudah yes. Lanjut kita buka transaksi obat. Kita insert ID transaksinya 5, nama pasiennya Pawan, ID obatnya obat 3, jumlahnya saya beli 20. Di sini tadi stok obatnya yang obat 3, stok obatnya yang obat 3 ini 100. Saya beli 20, total harganya 0. Kita klik go. Kita lihat. Nah, berkurang. Kita lihat di Ubuntu-nya juga. Kita klik obat. Kita klik obat. Nah, berkurang ya di sini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.